Wahyu 15 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Tuhan dan nyanyian anak domba, bunyinya besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, yang tidak memuliakan namamu, sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakimanmu. Haleluya, kita boleh bangga, kita punya Tuhan. Dan saya percaya saudara, semua bangsa akan datang menyembah Tuhan. Pujilah namamu Yesus. Haleluya. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang layak terima pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Mari saudara dengan hormat kita kembali berdiri. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala sujud kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang kudus, sebab Tuhan yang kudus, layak disembah, sebab layaklah segala bangsa sujud Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau sungguh besar Yesusku. Haleluya. Haleluya. Saya percaya setiap daripada kita menerima kebaikan Tuhan, katakan terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
tangan kiri, katakan Happy Mother's Day. Mungkin buat Happy Mother's Day buat all the ladies here. Dan saya percaya dan saya bersyukur kita semua dilingkupi dengan all the moms yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin. Pujilah nama Yesus.
Informasi persembahan, jemaat bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh gereja. Juga bisa melalui transfer ke rekening gereja yang ada di layar. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi website www.ifjwellington.org. Come and join us in prayer meeting this Friday, 7 p.m. at 61 Hopper Street, Mount Cook. That's all the news for this week. Happy Sunday! Saudara, mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita satu dalam doa. Bapak, sungguh hati kami meluap dengan syukur, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagai kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kalau dengan hati, dengan mulut kami mengaku, dengan hati kami percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang terus taruh di hati kami untuk mengucap syukur hari demi hari keselamatan yang sudah Kau berikan buat semua kami. Sore hari ini Tuhan, kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima Tuhan persembahan kami, biar naik jadi penyembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Bapa. Kau memberkati setiap persembahan kami, berkati setiap motivasi kami, kerinduan kami. Kau balas berkat sesuai dengan janji firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaslah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan duduk, saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Biar kita mau percaya, kita mau mengingat bahwa saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap berdaulat. Kadang-kadang hidup kita mau berontak, kadang-kadang kita ditaruh dengan keadaan yang gak enak, tapi dalam bulan-bulan ini kita belajar mengenai suffering di dalam Tuhan, dan Tuhan sedang menguji setiap daripada kita. Tuhan sedang menguji hati saudara dan saya. Yesaya 46 ayat 9 dan 10 dikatakan, ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Tuhan dan tidak ada lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Saudara, mungkin saat ini kita dalam keadaan pandemi yang gak berhenti-berhenti, tapi tetap saudara, saya encourage saudara, tetap kita berharap kepada Tuhan, karena Dia yang berdaulat. Dikatakan di sini adalah keputusan Tuhan yang terlaksana. Apapun rencana kita, mungkin kita punya impian yang besar, mungkin kita punya rencana yang baik, yang menurut kita baik, tapi Tuhan katakan kalau kita anak-anak Tuhan, dikatakan keputusan-Ku yang terlaksana. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Seperti kita orang tua tahu apa yang terbaik buat anak-anaknya. Betul? Kalau kita manusia, saya sebagai seorang ibu, dan banyak dari sekarang kita ada orang moms dan parents, kalian mengasihi anak-anak saudara, saya percaya Tuhan begitu lebih mengasihi saudara. Mari kita mau tundukkan kepala.
yang lampau di mana Tuhan sudah menolong saudara dan saya. Mungkin saat ini saudara dalam hati saudara nggak enak. Panggil Tuhan saudara, karena Dia yang berdaulat, Dia yang memiliki kita. Angkat ucapan syukur kita buat Tuhan saudara. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Sebab Kau yang berdaulat, kami percaya apapun keadaan kita saudara, katakan bahwa Engkau Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik. Mengucap syukur saudara, mengucap syukur, karena itulah dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Ucapan syukur kita saudara. Jangan mengeluh, jangan mengeluh, jangan menggerutu. Ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan terima kasih Tuhan, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Hanya ucapan syukur kita yang mungkin kita gak bisa ungkapkan dengan kata-kata, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Pujilah nama-Mu Tuhan. We worship You Tuhan. We honor You Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. We worship You. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan
berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang terkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Seorang Jack. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yes, thank you Lord. Satu hal kami percaya Bapak, masa depan kami ada di tangan Kamu. Kami percaya Tuhan, our future is bright. Masa depan kami begitu gemilang bersama Engkau ya Tuhan. Mungkin saat ini ya Tuhan kami belum bisa melihat, tapi kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa bagi kehidupan kami. Tugas kami adalah untuk taat dan setia berjalan bersama Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih di hari minggu ini ya Tuhan, kami bisa ada di gereja ini ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan Nama. Terima kasih buat penyertaan Engkau satu minggu penuh ya Bapak dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan yang diberikan buat kami. Biarlah apapun yang kami punya ya Tuhan, kami bisa pakai untuk memuji dan memuliakan Nama. Ampuni semua segala salah kami ya Tuhan. Kami bisa mendengar firman-Mu yang akan hamba berikan pada hari ini. Firman ini buat kami ya Tuhan, buat tegur pribadi kami, sehingga kami keluar ruangan ini bukan sama seperti kami masuk. Kami keluar membawa sesuatu yang baru yang kami bisa terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bangga punya Allah yang begitu besar seperti Engkau. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Amin. Gak kerasa hari ini tuh hari Ibu ya. Saya sangat diberkati, dikelilingi oleh ibu-ibu yang luar biasa di gereja ini. Ibu-ibu yang selalu menginspirasi kami sebagai anak-anak, ataupun tante-tante yang begitu baik buat kami semua di sini. Kalian yang masih mempunyai seorang ibu, kalian harus bersyukur. Pergunakan waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang ada saat ini untuk bisa menyenangkan hati seorang ibu.
Jangan sampai ketika Anda kehilangan seorang ibu di tengah-tengah keluarga Anda baru sadar bahwa Anda terlambat. Tapi pergunakan waktu yang baik dan sekarang untuk bisa menyenangkan hati seorang ibu. Kita sama-sama akan belajar tentang firman Tuhan pada sore hari ini, bagaimana seorang ibu Kristen yang mengasihi anak-anaknya. Dari satu sisi, dari sisi yang lainnya bagaimana seorang anak-anak Kristen mengasihi orang tua, terutama ibu. Biar adil, kita ambil dari dua faktor, sebagai dari orang tua dan juga faktor sebagai seorang anak, untuk bisa menjadi ibu-ibu Kristen yang baik yang mengasihi anak-anaknya, dan juga anak-anak Kristen yang baik yang mengasihi ibu-ibu. Kita sama-sama buka Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Seringkali kita baca ayat ini begitu ayat emas, mungkin selalu hampir ada di perayaan Hari Ibu, selalu ayatnya keluar seperti ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat ini begitu simpel, tapi maknanya begitu luas. Kalau kita menghormati, kalau kita taat dengan orang tua, terutama dengan ibu, firman Tuhan berkata bahwa Anda bukan cuma panjang umur, janji Tuhan, tapi Anda bahagia dan panjang umur. Percuma kalau kita panjang umur tapi kita sakit-sakitan. Percuma kalau kita panjang umur tapi kita nggak puas ataupun kita selalu menggerutu dalam kehidupan kita. Percuma kita panjang umur tapi kita nggak bahagia dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan berkata, kalau kita menghormati ayah dan ibu, Anda akan panjang umur dan juga akan Anda bahagia dalam kehidupan Anda. Kita buka lagi ayatnya, 1 Raja-Raja 3. 1 Raja-Raja 3 ayat 16 sampai 27. Ini kita sering baca ataupun kita pernah lihat waktu di Sunday School, perumpamaan tentang seorang ibu yang akhirnya menyerahkan anaknya buat orang lain. Kita baca, gimana kalau kita baca sama-sama ya? 1 Raja-Raja 3, 16 sampai 7 saya baca yang genap, saudara-saudara bisa bantu saya baca yang ganjil. Hikmat Salomo pada waktu memberi putusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri harap di depannya. Ayat 17, 1, 2, 3. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dimankannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakkulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku yang hidup ini dan anakku yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakku yang mati dan anakku yang hidup. Sudah itu raja berkata, ambillah aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, peganglah anak yang hidup ini menjadi 2, dan mereka berkata pada satu setengah lagi kepadanya. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja,
Sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya, katanya, ya Tuhanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia. Tapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu menggalah. Tapi raja menjawab katanya, berikanlah padanya bayi yang hidup itu, jangan sekali membunuhnya. Jadi itulah ibunya. Amin. Kita sering ataupun kita pernah baca tentang ilustrasi ibu dengan anaknya. Dari sisi seorang ibu yang mengasihi Tuhan, sepertinya akan susah untuk memberikan anak kandungnya kepada orang lain, karena dia tahu bahwa anak ini adalah anak miliknya. Tapi sebagai seorang ibu yang baik, dia juga gak rela anaknya mati dengan cara seperti itu. Lebih baik anaknya ini diserahkan buat orang lain, asalkan dia bisa hidup. Tapi ibu yang tidak percaya akan Tuhan, udah gak apa-apa dipenggal aja berdua setengah-setengah. Dapatnya. Di dalam 1 Raja 3 ini memperlihatkan kepada kita bagaimana teladan seorang ibu yang mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh. Seorang ibu yang mengasihi Tuhan akan mengasihi anak-anaknya dengan yang pertama, mengenal dengan pasti anak-anaknya. Dia tahu persis anak-anaknya. Dia tahu sifat anak-anaknya. Dia tahu kelakuan anak-anaknya. Di sini 1 Raja 3 ayat 21 berkata, ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Siapa di sini yang punya anak kembar atau punya saudara yang anak kembar? Ada? Sesuai ini ilmu kedokteran, ternyata yang bisa membedakan pertama kali anak kembar itu, maksudnya ketika telah lahir, itu seorang ibu. Seorang ibu kalau misalnya dia kembar 2 atau kembar 3, dia tahu mana anak yang pertama, mana anak yang kedua. Sementara seorang ayah butuh beberapa minggu untuk bisa memastikan mana yang A, mana yang B, atau mana yang C. Seorang ibu begitu peka, dia tahu mana anaknya yang benar-benar yang dia lahirkan. Seorang ibu pasti tahu sifat anak-anaknya. Seorang ibu yang baik, seorang ibu Kristiani yang baik, dia pasti tahu sifat anak-anaknya. Makanan kesukaan anak-anaknya, manis, asin, baju, warna favorit anaknya, celana favorit anaknya. Seorang ibu pasti tahu. Ataupun keadaan anaknya lagi bersemangat, lagi sedih, lagi gembira, lagi takut, ataupun lagi lapar. Seorang ibu lebih sensitif dan bisa mengetahui anak lebih baik. Seorang ibu begitu peka dan bisa melihat bahwa apa kebutuhan yang diperlukan anak-anak. Waktu itu, waktu Zoe lahir, pas saya pulang kerja, dia nangis. Saya samperin kan, ternyata makin nangis ketika saya samperin. Saya nggak tahu nih, ini nangis karena apa. Tapi seorang ibu, dia tahu. Ini nangis karena lapar, ini nangis karena popoknya penuh, ini nangis karena pengen susu ataupun lain sebagainya. Benar ya? Seorang ibu tuh tahu entah itu nangisnya. Saya sebagai seorang bapak, saya pikir tuh nangis sama aja bentuknya. Tapi seorang ibu mereka tahu berbagai macam tipe nangis anak-anak. Karakter ibu begitu kuat sehingga apapun yang anaknya perlukan saat itu, dia tahu. Itulah ciri pertama seorang ibu yang mengasihi anaknya. Mengenal anaknya dengan pasti. Karakter,
sifat, kesukaannya, makanannya, bajunya. Seorang ibu kenal karakter anaknya dengan pasti. Yang kedua, seorang ibu begitu peduli dan rela berkorban untuk hal yang terbaik buat anak-anaknya. Benar ya? Ibu pasti ngangguk di sini. Mereka masih mau berkorban apapun. Yang penting anaknya bisa sukses. Anaknya bisa makan enak. Anaknya bisa pakai sepatu baru. Kadang-kadang ibunya gak ganti sepatu 1 tahun sekali. Sementara anaknya hampir setiap 1 tahun sekolah dia harus ganti sepatu. Seorang ibu tuh begitu berrela berkorban untuk yang terbaik buat anaknya. Kita baca 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang ke-26. Maka kata perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-sekali membunuh dia, tetapi yang lain itu berkata supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Secara kejiwaan seorang ibu pasti gak rela gitu kehilangan seorang ibu. Sebagai seorang ibu pasti mau selalu berada dekat dengan anak. Walaupun kadang-kadang anaknya udah besar, 20 tahun, 25 tahun, tetap aja dia mau untuk anaknya selalu dekat dengan orang tua. Itu tipikal orang tua sih ya. Benar ya? Orang bule udah 18 tahun, kalau bisa mendingan suruh keluar aja dari rumah. Tapi orang tua Asia semakin, kalau bisa sebelum kawin, malah kalau udah kawin kalau bisa disiapin kamar sendiri, dibangunin sendiri biar dekat gitu dengan orang tua. Tapi ibu dalam cerita ini melakukan, dia rela memberikan anaknya supaya anak ini tidak lagi dibunuh dengan pedang. Saya rasa semua ibu di sini rela berkorban apapun untuk anak-anaknya. Saya ada cerita waktu saya kecil, kesaksian. Kalau lihat waktu saya kecil, kira-kira umur 5 atau 6 tahun, melihat iklan di TV Indonesia itu Pizza Hut kayaknya enak banget ya. Tipnya kayaknya kerasnya tuh tebel, feelingnya banyak. Coba kamu udah makan pizza, ntar kita makan pizza sebentar lagi ya. Beda sekali dengan pizza yang ada di Indonesia. Bener ya? Pizza di Indonesia tuh kayaknya kejunya banyak, feelingnya banyak, dagingnya tebel, dahsyat banget. Waktu itu lagi iklan di TV gitu sore-sore, saya bilang ke papa saya, wah enak banget papa, tolong beliin pizza, besok pengen makan pizza. Papa saya pasti seorang orang tua kalau anaknya mau minta sesuatu, ya pulang kerja mampirlah beli Pizza Hut, beli pizza. Singkat cerita, bawa 1 loyang tuh pizza ke rumah. Saya punya 3 bersaudara, jadi saya berempat, anak-anak, plus mama plus papa, jadi berenam. Ketika dibuka pizzanya itu isinya cuma 7 slice. Ganjil jadi ya, 7 slice. Kalian tahu berapa slice mama saya makan pizza dulu? Mama saya nggak makan. Mama saya, papa saya cowok pulang kerja pasti langsung copot 1 slice, enggak ya? Suami pasti lapar. Pasti ada tuh anak 1, papa saya 1, jadi 5. Sisa 2 slice ya. Saya 2 slice, mama saya nggak makan. Tunggu anaknya selesai, mama saya tahu berarti anak-anaknya pengen nambah. Secara adil mama saya bagi tuh yang 2 slice dibagi 4, jadi dapat dah tuh seorang setengah lagi. Intinya saya tahu mama saya saat itu bukan nggak mau makan pizza, dia pengen loh makan pizza saat itu. Cuma dia mau berkorban, anak-anaknya makan sampai puas. Kalau ada sisa, baru ibunya makan. Benar ya? Hampir semua ibu pasti begitu ya. Kasih dulu anak-anaknya, kasih suaminya nih. Pesan dari suami nih ya, para suami nih. Kasih dulu suaminya makan, kasih dulu anak-anaknya makan, istri terakhir makan. Saya baru sadar gitu, ternyata mama saya tuh pada saat itu nggak mau makan bukan karena doyan, tapi nggak mau makan karena dia tahu anaknya pasti akan minta nambah. Dan mama saya mau biar kita kenyang dulu.
Berbahagialah kita yang masih mempunyai orang tua atau ibu saat ini. Ucapan Mother's Day bukan cuma setahun sekali, bukan hari ini aja. Sebagai seorang anak, firman Tuhan berkata kita harus taat akan perintah orang tua. Hormati ibumu supaya kamu bahagia dan panjang umurmu di bumi. Itu berlaku setiap hari dan setiap saat, bukan cuma hari ini, bukan cuma saat ini Mother's Day doang. Saya ada satu video, Antoni bisa, Jason bisa ada 20 detik, Anton cuma contoh kecil doang. Sacrifice of a mother. Kadang-kadang itu seorang ibu bisa berkorban berbagai macam cara supaya anaknya berhasil, supaya anaknya sukses, supaya anaknya bisa menjadi orang. Tapi jangan lupa kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan saudara dan saya saat ini itu campur tangan dari seorang ibu. Nah itu yang di Jakarta saat ini ataupun di Indonesia ataupun ibu yang ada di sini, duanya terdiri dari keberhasilan saudara dan saya itu salah satunya adalah karena campur tangan seorang ibu, karena kebaikan seorang ibu, karena doa seorang ibu buat saudara dan saya. Saya baca lagi yang di 1 Raja-Raja 3:16 ini, di NLT-nya berkata, sometimes later two prostitute came to the king to have an argument settled. Jadi yang di sini tuh yang dibilang pada waktu itu masuk oleh 2 orang perempuan sundal. Perempuan ini bukan perempuan baik-baik. Kalau kita baca Inggrisnya, perempuan ini perempuan nggak benar. Perempuan ini perempuan yang nggak baik di mata Tuhan saat itu, di mata raja saat itu. Mungkin di dalam pikiran seorang perempuan yang tidak baik ataupun tidak mengenal Allah, nggak apa-apalah dibunuh aja nih anak. Karena anak ini juga hasil dari hubungan yang tidak baik atau hubungan terlarang. Tapi di hati seorang ibu yang baik tadi, ia ingin anaknya bisa tetap hidup. Ini poinnya. Walaupun keadaan ibunya sampai tidak baik, tapi seorang ibu yang baik mau anaknya untuk bisa tetap hidup dan bisa mengenal Tuhan. Biarpun saat itu kondisi dia tidak baik, tapi dia mau dan dia yakin anaknya menjadi anak yang baik dan mengenal Tuhan suatu saat. Makanya dia relakan, walaupun dia nggak bisa membesarkannya saat itu, tapi dia relakan anaknya ke tangan orang. Tapi Raja Salomo ini raja yang butuh hikmat, sehingga anaknya benar-benar akhirnya kembali ke tangan ibunya itu. Berbahagialah kalian yang masih memiliki seorang ibu taat dan setia akan perintah-perintahnya. Itu dari sisi seorang ibu. Sekarang saya mau belajar juga dari sisi seorang anak. Seorang anak yang mengasihi Tuhan akan mengasihi ibunya dengan sungguh-sungguh. Saya ulang sekali lagi, seorang anak yang mengasihi Tuhan, ia pasti akan mengasihi ibunya dengan sungguh-sungguh. Kepada anak-anak muda yang belum menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu, anak-anak youth yang di depan saya ini, saya ingin bertanya, siapa yang memiliki ibu yang mengenal pasti dirimu dan rela berkorban buat masa depan? Ada? Thank you. Amin. Haleluya. Sayangi ibu kalian, hargai dan taati ibu kalian. Bersyukur buat mamamu yang masih hidup saat ini. Bahagiakan dia. Bawa dia dalam doa setiap malam, setiap hari. Jangan cuma bawa dalam doa, mintanya cuma berkat. Bawa dalam doa cuma mintanya pasangan hidup. Bawa dalam doa ibu Anda. Saya mau kasih satu ilustrasi buat yang mencari pasangan hidup. Kalau mau cari seorang suami ataupun seorang istri, jangan cuma dilihat dari kekayaan
kekayaan, ketampanan, kepintaran, kecerdasan maupun titel di belakang. Lihat bagaimana anak itu menghargai orang tuanya. Lihat bagaimana anak itu untuk menghargai ayah dan ibunya. Lihat bagaimana anak itu taat ataupun setia buat ayah ataupun ibunya. Karena itu patokan buat Anda. Kalau dia tidak menghargai ayah ibunya, bagaimana dia akan menghargai Anda sebagai pasangan hidup? Tapi kalau dia bisa menghargai ayah dan ibunya, dia pasti bisa akan menghargai Anda juga sebagai pasangan. Sekarang apa yang dapat kita lakukan untuk membalas rasa seorang ibu, rasa sayang seorang ibu buat saudara-saudara yang mungkin belajar atau student di sini, ataupun sudah bekerja, uang tunai, mau kirim ke Jakarta, ataupun mau kasih rumah di Indonesia, ataupun mau kasih mobil, berlian, perhiasan, dan lain sebagainya. Tanyakan, pasti dalam mereka, saya yakin jawaban mereka atau jawaban seorang ibu, mereka nggak perlu itu semua. Orang tua hanya ingin yang berikan yang terbaik buat saudara dan saya anak-anaknya tanpa menuntut balasan. Itu kasih seorang ibu luar biasa. Seorang ibu kasih sesuatu buat anak-anaknya tanpa menuntut balasan sesuatu apapun. Kalau kalian dikirim kuliah di sini, kalian bersyukur. Kalian diberkati dari orang tua yang luar biasa. Mungkin dengan balasannya, mungkin Anda belajar dengan baik, lulus dengan tepat waktu. Itu mungkin kebahagiaan sebagai orang tua di Indonesia yang sudah bekerja keras, mengirim saudara untuk bisa belajar di sini. Saya kasih satu lagi ilustrasi. Saya dan Abby di rumah beberapa bulan ini mengasih tanggung jawab baru buat Noah di rumah. Jadi kalau misalkan Noah harus kerja gitu, Noah harus kerja untuk kalau dia mau mendapatkan sesuatu. Contohnya kalau dia tidy up dapur dapat $1, dia buang sampah ke bawah dapat $2, dia bikin lunchbox sendiri buat sekolah dia dapat $1, dia making bed, jadi kalau bangun tidur dia making bed sendiri dapat $1. Tidy up living room kalau dia habis main $2. Ini yang paling besar nih. Kalau dia vakum semua kamar dan rumah dapat $5. Paling besar. Intinya dia sekolah. Jadi paling kalau weekdays dia kerjanya yang $1, yang $2, $1. Tapi kalau weekend dia mau dapat yang $5. Dia mau dapat yang big job, yang $5 sekali kerja. Jadi istri saya ini kan kalau kerja pagi jam 6:30 tuh udah berangkat kerja. Si Noah kadang-kadang udah bangun gitu. Udah bangun, kadang-kadang nggak bisa tidur lagi, daripada dia main Nintendo ataupun dia nonton, dia ambil vakum. Vakum ruang tamu, vakum lorong, vakum kamar. Masuk saya jam segitu masih tidur. Masuk kamar saya, bayangin, no, what are you doing? I'm doing my job, Daddy. I got the least things to do. I'm doing my job. I know, thank you, you're doing the job, but not 7 o'clock in the morning. Thank you, you're doing the job, but not 7 o'clock in the morning. I'm still sleeping. Okay. Tarik ke vakumnya, kamar sebelah dia, baru ntar hari Minggu dia ada kalendernya ditulis tuh. Dia bilang biar aja, dalam arti dia bilang I'm doing this so you know when mommy is back you can tell mommy I'm doing something today. Jadi ada kalkulatornya juga di kalender dia tulis setiap minggu. Jadi gajian dia tuh hari Minggu. Jadi Senin sampai Sabtu dia catet di kalender dia, hari Minggu dikasih ke maminya. Nih seminggu. Duitnya ada 2 pilihan, dia bisa simpan ke celengannya atau dia bisa simpan ke dompetnya kalau dia mau beli sesuatu mainan yang dia suka. Jadi kita mau belajar, kalau dia mau memiliki sesuatu dia harus bekerja juga di rumah. Nggak
Nggak cuman mami I want this one, mami I want that one. Nggak seperti itu. Karena saya juga dari kecil saya nggak punya mainan banyak. Saya mau kalau dia mau punya mainan dia harus kerja juga. Dia belajar menghargai jerih payah bahwa untuk mendapatkan sesuatu dia butuh bekerja. Bukan saya mau abuse dia ya, kecil suruh kerja gitu, enggak. Cuma dia mau berasa menghargai akan uang yang dia punya sejak kecil. Bisa aja gitu ya, ini ilustrasi bisa aja kalau si Ebi gitu ngambil list yang dia punya, terus dia balikin gitu ya, kertas yang dia misalkan mengandung Noah 9 bulan. Bisa aja Ebi bisa harga yang dia mau kasih gitu. Tapi saya yakin Ebi punya tulisan free, gratis sebagai seorang ibu. Jagain Noah waktu sakit malam-malam, free. Bikin dia lunchbox ataupun masakin buat dia pagi siang malam, Ebi pasti bilang lagi free. Ganti popok waktu kecil, free. Sebagai seorang ibu pasti dia kasih sesuatu yang terbaik buat anaknya tanpa pamrih. Kasih ibu tanpa syarat. Tapi seringkali kita sebagai anak terlalu menuntut dengan ibu kita sehingga kita memiliki kasih yang bersyarat. Sama juga kasusnya seperti kita dengan Tuhan Yesus. Sama juga kasus kalau kita dengan Tuhan, kita saya mau rajin ke gereja kalau misalkan saya punya mobil, contoh. Ataupun saya mau melayani Tuhan kalau saya sudah sembuh dari penyakit. Atau saya mau kasih perpuluhan atau persembahan kalau saya sudah kaya, sudah banyak berkat. Kalau terus yang ada dalam alasan, dalam hati kita. Seorang anak yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh terlihat dari cara mereka mengasihi orang tua mereka. Orang tua ya, termaksud yang sudah kawin saat ini. Bagaimana cara kita mengasihi mama papa kita dan juga mertua kita. Kita harus mengasihi tanpa pamrih. Kita harus, nggak ada pilihan lain. Firman Tuhan berkata di Efesus, emang kita harus mengasihi mereka tanpa syarat. Kita harus tetap kasih kepada mereka. Efesus 6 ayat 3 di sini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ada yang kedua, hormatlah ibumu. Itulah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini. Itu perintah loh. Hormati ayah dan ibumu. Perintah. Dan perintah itu harus kita jalanin. Perintah harus kita taati. Perintah firman Tuhan itu harus kita taati. Jika kita tanya berapa banyak kita berhutang kepada orang tua kita, berapa sih banyaknya kita berhutang pada orang tua kita? Banyak. Hutangnya banyak banget buat orang tua kita. Saya baru sadar, waktu dulu saya kerja di Inggris, mama saya minta begini, pokoknya tiap bulan tuh kamu harus kirim sebagian uang kamu ke mama. Dalam hati ini mau, saya jahat sekali waktu itu. Saya benar-benar, mama ini materai banget sih. Saya kerja sampai capek, dia ternyata ada syarat gitu. Kenapa saya di sekolah? Saya ada pikiran gini, ternyata saya di sekolahin mahal-mahal biar tak kalau udah kerja mama saya dapat duit gitu. Pikiran saya. Ternyata saya baru sadar kenapa mama saya minta kirimin duit tiap bulan. Karena mama saya tahu saya ini orangnya boros. Kalau duitnya nggak disimpan mama, saya pulang dari kerja tuh nggak ada apa-apa. Saya baru tahu setelah saya pulang, mama saya nggak pakai duit sepeser pun yang saya kirim. Orang tua saya tuh masih orang tua dulu ya, masih benar-benar pembukuannya itu masih manual. Dia ada catatannya semua, totalnya juga ada. Dia bilang nih uang kamu di mama pas pulang tuh
Uang kamu di mama ada segini. Kalau kamu mau pakai, kasih tahu dan buat apa. Mama nggak bisa keluarin semuanya. Karena sama juga kamu di sana nggak boros, kamu di Indonesia ketemu teman-teman boros lagi kamu ntar di sini. Nah, orang tua saya tahu. Orang tua saya nggak pelit. Jadi mama saya itu berusaha untuk simpen uang saya untuk keperluan saya masa depan nanti. Kasih ibu tuh tanpa syarat. Kasih ibu tuh luar biasa. Sayangi ibu kalian yang masih punya ibu, berbahagialah kalian. Mama saya sudah dipanggil Tuhan beberapa tahun yang lalu. Dan saya sudah sering kesaksian di Aiker. Saya sering gitu argumen sama mama saya. Ngomong kasar, nggak nurut sama orang tua. Ini beda zamannya mah. Zaman mama emang kayak gitu baik, tapi zaman saya ini udah nggak kayak gitu. Banyak orang-orang anak-anak milenial ya seperti di depan-depan ini pasti punya cara pandang berbeda. Ini papa mama pikirannya kolot banget sih. Tapi dengan cara pandang orang tua yang kolot, Anda bisa berhasil. Jangan ditanya berapa banyak kita berutang kepada orang tua kita. Banyak banget orang tua. Saya ambil contoh misalkan ya. Ini contoh kecil. Misalkan sehari kita makan berapa? Pagi, siang, malam. Orang tua punya budget nih misalkan $5 ya per anak ya. Contoh. Dikali sehari berapa, setahun berapa hari? 365. Guys. Dikali kira-kira nih mudah-mudah nih average umurnya 20 kali ya. Ada yang punya kalkulator bisa tolong bantu saya? $5 dikali 365 dikali 20. Oh, 365 kosong. Benar gak? Ini baru dari makan loh. Setahun yang umur 20 tahun nih di depan saya nih, kira-kira orang tua Anda udah taruh udah taruh penghasilannya buat Anda sebesar ini. Ini baru dari makan, belum dari pakaian, belum dari sepatu, belum dari dokter, belum dari apapun lainnya. Selama 20 tahun tuh uang banyak loh keluar buat anak-anak. Benar ya? Cerita benar ya? Cerita kamu benar juga itu. Yang umur 20 tahun, yang umur 15 tahun tuh uang banyak loh. Benar ya? Cimeri yang anaknya 4 di sana, hampir sama lagi umurnya. Karena sekali Cimeri, benar Cimeri ya? Uang banyak loh buat anak-anak tuh keluar banyak. Uang banyak keluar buat anak-anak. Tapi orang tua di Indonesia ataupun di sini kerja banting tulang. Yang penting Anda bisa senang, Anda bisa sukses, Anda bisa berhasil, itu aja yang mereka senang. Gak perlu ntar setelah umur 20, 30 tahun Anda kasih uang, gak perlu. Malah kadang-kadang orang tua udah simpan aja buat kamu masa depan. Itu hitungan kasarnya. Belum biaya-biaya lain yang mungkin keluar begitu banyak. Sejujurnya begitu banyak alasan yang kita buat untuk tidak menuruti perintah orang tua. Itu karena kita egois. Karena bilang mama gak bisa ngerti, mama gak adil, ataupun zaman mama tuh beda dengan zaman saya sekarang, ataupun mama orang otoriter, maunya diikutin terus. Benar ya anak muda kadang gitu ya pikirannya. Mama tuh otoriter, maunya diikutin terus. Kayak sekali dengerin dong anaknya mau kayak gimana. Ya aduh ya, tawa-ketawa aja aduh ini nih. Dengerin dong mama maunya gimana. Tahun ini tahun beda, milenial. Zaman milenial beda sama zaman kamu dulu 1945 ya?
Kenapa alasannya penting? Ini ayat Efesus 6 ayat 2 ini sangat luar biasa. Hormatilah ayahmu dan ibumu, inilah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tuhan bilang ini penting karena Tuhan mau mengingatkan saudara dan saya untuk mendapatkan berkat yang terbaik dari Tuhan. Tanpa kita menghormati kedua orang tua kita nggak bisa menikmati janji Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, sekali lagi, tanpa kita taat dan menghormati orang tua kita nggak bisa menikmati janji Tuhan yang Tuhan sudah sediakan buat hidup saudara dan saya. Lalu bagaimana kalau orang tua kita bukan orang tua yang baik? Apakah kita tetap menghormatinya ataupun taat kepadanya? Di Efesus 6 ini dibilang hormatilah ayah dan ibu. Nggak bilang hormatilah ayahmu yang baik ataupun ibumu yang baik. Nggak bilang hormatilah, tidak menghormati ayahmu yang tidak baik ataupun ayahmu. Semua orang tua yang baik ataupun yang nggak baik, kita harus hormat dan taat. Kecuali orang tua itu memerintahkan kita untuk berbuat dosa, ataupun orang tua itu memerintahkan kita untuk meninggalkan Tuhan Yesus, baru kita minta hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan. Tapi tanpa dua hal itu, orang tua yang nggak baik juga kita harus hormat, kita harus taat buat mereka. Saya undang tim present musik untuk maju ke depan. Dalam ibadah ini, biarlah kita sebagai orang tua, kita mengasihi anak-anak kita tanpa pilih kasih. Kita mengasihi mereka sama, nggak pilih kasih, nggak sayang yang si A lebih ataupun yang B lebih ataupun yang C lebih. Tapi kita sayang ABC semuanya sama. Kita mau belajar bahwa kita mengasihi orang tua itu, sebagai orang tua mengasihi anak-anaknya secara sama, secara equal. Sebagai anak, kita mau belajar untuk taat dan menghormati orang tua kita setiap saat. Seorang lagi, sebagai anak, kita mau belajar taat dan setia menghormati mereka, mertua, setiap saat. Keluarga Kristen adalah keluarga yang berbeda. Keluarga Kristen adalah keluarga yang memiliki kasih di tengah-tengah mereka. Antara ayah ke ibu, orang tua ke anak, ataupun sebaliknya anak orang tua. Keluarga Kristen yang baik adalah keluarga yang mau menyerahkan semua pergumulan dengan Tuhan. Keluarga Kristen yang baik adalah kalau kita bisa berdampak baik buat keluarga lain. Belajar hormat, sayang, taat buat orang tua, buat ibu terutama. Ada kesempatan mungkin pulang gereja, orang tuanya di Indonesia yang selama ini jarang hubungan atau komunikasi, telepon, say something. Happy Mother's Day. Orang tua pasti seneng kabar dari saudara dan saya ketika mendengar. Orang tua nggak mungkin pas telepon minta kirimin duit atau minta dikirimin, nggak mungkin. Orang tua pasti senang. Anda telepon aja ke rumah orang tua itu senang banget. Anda bisa ngomong dengan ibu, dengan ayah, itu mereka udah senang banget. Teknologi udah luar biasa canggih saat ini. Sayangi orang tua Anda. Sebagai orang tua, jagalah hubungan yang baik dan Tuhan Yesus berkati. Kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hidup dalam kehidupan kami, ya Bapa. Kami mau percaya Tuhan, segala rencana-Mu dalam kehidupan kami selalu datangkan kebaikan. Kami percaya bahwa rencana-Mu adalah rencana yang luar biasa.
rencana-Mu dan rencana yang begitu besar dalam kehidupan kami. Izinkan kami ya Tuhan sebagai anak-anak menghormat, taat, dan setia buat orang tua kami. Bagaimanapun caranya, kami mau belajar hari ini ya Bapa. Bukan hanya kami taat kepada Engkau, cuma mau taat kepada orang tua kami, dan mau hormat kepada mereka. Bapa yang jauh surga, terima kasih buat hari ini. Kami percaya, kami berharap pada Engkau selamanya ya Tuhan. Kami percaya setiap musim dalam kehidupan kami ya Tuhan, rencana-Mu selalu dahsyat, rencana-Mu selalu baik dalam kehidupan kami. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, Saya undang semangat Engkau berdiri. apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amin. Yes. Yes Tuhan, kami percaya masa depan kami begitu gemilang bersama Engkau. Kami belajar ya Tuhan, biar kami menjadi anak-anak yang taat dan setia buat orang tua kami, sama seperti kami mau taat kepada Engkau. Hormati kedua orang tua kami, terutama ibu kami ya Bapa, yang sudah membesarkan kami, berkorban begitu banyak dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat ibu kami, dimanapun mereka berada. Dan saat ini ya Tuhan, berikanlah kesehatan yang terbaik buat mereka. Bagaimana hikmat, marifat yang datang daripada Tuhan. Berkati sisa umur hidup mereka ya Tuhan. Dekatkan mereka lagi dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah di sisa hari hidupnya Tuhan ada pujian-pujian yang luar biasa. Dan keluar dari mulutnya semakin mendekatkan dia lagi dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Jika Engkau mendengarkan Tuhan, suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat Engkau di atas segala bangsa di bumi. Berkatilah Engkau pada waktu masuk dan berkatilah Engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan Engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang Engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu.
Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lubungmu, dalam segala usahamu, dan dalam seginimu. Tuhan akan buka bagimu pergala-pergala yang melimpah. Jadi langit untuk menurunkan hujan pada masanya, dan berkati segala pekerjaanmu, sehingga kau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan kau tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat kau menjadi kepala dan bukan ekor. Kau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu, setelah hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu akan dipenuhi dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini ya Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi sesuatu yang baru. Hati kami yang baru ya Tuhan, penuh kasih. Kasih kepada orang tua kami, dan terutama kasih kami kepada Engkau. Terima kasih pada hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat santapan yang akan kami makan pada hari ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk dibungkus makanan pada hari ini. Kami juga teringat buat hamba-hamba Tuhan di pelosok-pelosok daerah ya Tuhan. Kau berkati mereka, Kau kenyangkan mereka. Berdoa buat anak-anak yatim, janda piatu ya Tuhan. Kau pelihara mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau jaga dan pelihara rencana kami, acara kami selanjutnya ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan, Amin. Silakan.